Amir Syarifuddin akibat kesepakatan Perjanjian Renville pada tahun 1948. Dari Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal itu, Kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan dan digantikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin yang tidak sejalan dengan Kabinet Hatta, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada 28 Juni 1948. FDR menjadi pemersatu komunis dan sosialis kiri seperti Partai PKI, PSI, Pesindo, PPI, dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, FDR mengarah ke organisasi ilegal. Keanggotaan FDR berkembang pesat dengan unsur buruh dan militer, berhaluan komunis yang tidak terlatih. Situasi semakin memuncak ketika muncul isu RERA untuk mengurangi jumlah anggota militer. Pemberontakan PKI Madiun bertujuan untuk 1. Membentuk negara Republik Indonesia Soviet. 2. Mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. 3. Mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Kembalinya musuh dari Uni Soviet. Situasi semakin memanas ketika musuh yang sebelumnya belajar di Uni Soviet kembali ke Indonesia. Sekembalinya dari Uni Soviet, musuh bergabung bersama Amir Syarifuddin dan melakukan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan ideologi komunisme. Memasuki September 1948, pemerintah dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling culik hingga Madiun menjadi wilayah terakhir dari FDR. Hal ini berakibat pada pecahnya FDR lokal Madiun pada 18 September 1948. Pukul 3 18 September 1948, FDR merebut tempat-tempat sentral seperti pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Soejono. Dalam upaya ini, korban jatuh 2 perwira dan 4 orang terluka. Dalam hitungan jam, separuh kota Madiun mampu dikuasai. Mendengar apa yang terjadi di Madiun, musuh dan Amir menuju ke Madiun untuk berdiskusi tentang Sumarsono. Untuk berdiskusi dengan Sumarsono, Setyajid, dan Wikono. Akan tetapi, desa tersebut telah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono. Pada 28 Oktober 1948, pemerintah menangkap 1.500 orang. Musuh berhasil ditembak mati pada 31 Oktober 1948 ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Pada 29 November 1948, Djoko Soejono dan Maruto Darussalam juga ditangkap. Amir pun tak luput ikut tertangkap pada 4 Desember 1948. Amir, Maruto, Djoko, Suripto, dan tokoh FDR lain dieksekusi pada 19 Desember 1948. Hal itu menjadi tanda pemberontakan berhasil. Dipadamkan, disebutkan jumlah korban dalam peristiwa PKI Madiun diperkirakan sekitar 24.000 orang. Sebanyak 8.000 orang diantaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo. Pemberontakan ini juga menewaskan Gubernur Jawa Timur saat itu, R.M. Suryo, serta beberapa tokoh lainnya. Soekarno merespon usaha pemberontakan ini dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha
membentuk negara Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1948. Pada malam yang sama, Musso menyatakan perang terhadap Indonesia dan menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar Romusa. FDR berusaha berdamai dan akhir pemberontakan PKI Madiun. Tampaknya beberapa pemimpin FDR tidak sejalan dengan gerakan Musso dan bersedia berdamai dengan pemerintah Indonesia. Namun keadaan ini justru dimanfaatkan pemerintah untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Soekarno mengirim pasukan Siliwangi untuk menguasai Madiun. Guna menghindari konflik, FDR atau PKI pun melarikan diri ke pegunungan di sekitar Madiun. Di bawah ini, Komando Amir, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata.